kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami undang Kau hadir tengah-tengah kami. Beracaralah, bertahtalah, berdaulatlah di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami percaya, kami diberkati, kami dikuatkan, kami dipuaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya. Dan segala pujian, kemuliaan, hormat, kami kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita percaya katakan. Amin. Setiap kita percaya katakan. Amin. Mari semua sorakan haleluya. Come on music. Hari ini kita merayakan hari Sukot. Kita mau sukacita bersama-sama. Kita mau memuji nama Tuhan sama-sama. Mari saudara yang masih duduk saja, bangkit berdiri. Kita sepuji namanya. Ada puji-pujian, ada kuasa, ada kemenangan. Mari semua tepuk tangan bersama-sama. Mulia dari Israel. Mari semua tepuk tangan. Yang termulia dari Israel. Kuasa firman-Nya kan tergenap. Termulia dari Israel. Yang termulia dari Israel. Hey, Yang termulia dari Israel. Kuasa firman-Nya kan tergenap. Termulia dari Israel. Mereka yang buta kan telinga melihat, yang tuli akan mendengar. Kaki lumpuh akan melompat, dan gelusan bernyanyi. yang termulia dari Israel. yang termulia. Yang termulia dari Israel. Mari semua tepuk tangan. Firman-Nya kan Tergenap, termulia dari Israel. Tuhanlah. Puji. Wow. Mari semua tepuk tangan. Yang termulia dari Israel. Yang termulia dari Israel. Kuasa firman-Nya mulia dari sekali lagi. Yang termulia dari Israel. Yang termulia dari Israel. Kuasa firman-Nya yang tergenap. Yang mulia dari Israel. Kuasa firman-Nya, kuasa firman-Nya mulia dari sekali lagi kuasa firman-Nya, kuasa firman-Nya termulia dari Israel. Berikan sorak-sorai, katakan haleluya. Kita selalu menanti-nantikan kedatangan Tuhan, amin. Amin. Orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Mari semua tepuk tangan bersama-sama saya. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami terus terarah kepadamu, melekat kepadamu. Mari sama-sama. Inilah zaman Elia, katakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan mestilah zaman ujian, cobaan, pedang, dan kelaparan di antara kita. Mari sama-sama. Siap ya? Nanti-nantikan muncul. Tuhan datang di atas awan. Come on. Surya kebenaran angkat suara. Ini kau Jobe. Oh, semua tepuk tangan. Mari serukan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama ya. Inilah zamannya Yehezkiel. Inilah zaman Yehezkiel. Ulang kering gigi
Dan inilah dua yang besar di dunia. Kamilah bekerja di kebun. Saya ajak semua angkat tangan, lambaikan tangan sama-sama, katakan Tuhan. Tuhan datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara di tahun Dari bukit Tuhan datang. Tuhan datang. Come on. Hey. Surya kebenaran, angkat suara Di tahun Yobel dari bukit Sion. sekali lagi ya. Mari semua tepuk tangan bersama-sama saya. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang besar pasti terjadi. Amin. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait hujan dipulihkan. Dan inilah zaman Tuhan yang Besar. di dunia, bekerja di kebun. Siaplah. Semua tangan di atas. Tuhan datang. Tuhan datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel. Dari bukit Sion, Oh, Tuhan datang. Tuhan datang, Semua yang menanti-nantikan Tuhan sama-sama. surya kebenaran, angkat suara. Di tahun Yobel, dari bukit Sion, Tuhan datang. Come on. Tuhan datang. Mari semua lambaikan tangan sama-sama. Lambaikan tangan. Yuk, yuk, yuk. Kita nanti-nantikan Tuhan, hati kita melekat. Yuk. Tuhan. Come on. Tampil bersinar. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Terus semua tepuk tangan bersama-sama saya. Tuhan datang di atas awan. Semua tepuk tangan. Yo, sekali lagi. Yang keras tepuk tangannya. Tuhan datang. Hey, surya kebenaran. Siap ya? Are you ready, church? Semua siap? One. Datang. Tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Di tahun Yobel, dari bukit Sion, Tuhan datang. di atas awan, Surya kebenaran, angkat suara. Sion keselamatan. Yang telah ada, yang telah ada. Yesus Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan tanda Yang telah, yang telah yang ada, dan tanda yang telah ada. Yang telah ada, come on. yang Semua tangan di atas, semua tangan di atas, sembah Dia. Ada dan ganda, yang telah ada, yang telah. Engkau Alfa, Engkau Omega, yang telah ada, yang Engkau awal dan Engkau akhir. Dan kan sekali lagi, yang telah ada, yang ada dan ganda. Haleluya. Kami percaya Tuhan, waktu kedatangan-Mu, biar hati kami melekat, biar hati kami melekat kepadamu Tuhan. Dan kehendak-Mu jadi,
kehendak Tuhan Yesus jadi Tuhan. Mari sama-sama saya ajak sembah Dia. Biarlah hatiku melekat padamu, itulah kerinduan jiwaku. Katakan seluruh hidupku, Seluruh hidupku ku serahkan padamu, jadilah. sesuai. Mari sama-sama katakan, biarlah hatiku, Biarlah hatiku melekat padamu, itulah kerinduan jiwaku. seluruh hidupku, Seluruh hidupku ku serahkan padamu, jadilah. Mari saudara, saya ajak taruh tangan kita di dada kita. Katakan, biar hatiku, biarlah hatiku melekat padamu, itulah kerinduan jiwaku. seluruh hidup, Ku serahkan padamu, jadilah. Sekali lagi, lekatkan Tuhan, biarlah hatiku, biarlah hatiku melekat padamu, itulah kerinduan jiwaku. seluruh Ku serahkan padamu, jadi padaku sesuai kehendak. jadi padaku Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi, biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Jadi padaku sesuai kehendakku. Mari sama-sama angkat tanganmu. Holy, come on. Holy, Are you Lord God? Almighty, Worthy is the Lamb. Come on. You are Holy Lord. Almighty, Worthy is the Lamb. Sing holy. You are holy. Holy are you, Lord God. Come on, let's worship Him, sembah Dia. Senangkan Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. You are holy. Holy are you, Lord God. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Mari saudara, saya ajak angkat kedua tangan kita. Angkat kedua tangan kita, come on, holy. Are you, Lord God?
What is the Lamb? Sorak-sorai. Haleluya. Mari semua tangan di atas. Be lifted higher. Higher. Be lifted higher. Jesus, you be lifted high. Higher. Be lifted high. Mari kita tinggikan Tuhan Yesus. Jesus, you be lifted higher, higher. Come on. Hey, Jesus, Jesus, you be lifted higher. You be lifted higher, tinggikan Dia. Oh Jesus, Jesus, you be lifted higher, 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 be lifted higher. Oh Jesus, Jesus, you be lifted higher. Sebadia sekali lagi, Jesus, Jesus, you be lifted higher, 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 be lifted higher. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King, let our King be lifted up. Let our King, let our King, let our King, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau setia Tuhan. Biar kami juga didapati setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu terus ada di tempat ini. Yes, Lord. Untuk membuat kami bisa makin mengerti. Makin mengenal akan Engkau. Mata kami terbuka. Ya Tuhan. Karena kami membaca firman-Mu, kami diberi pengertian oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Silahkan duduk saudara. Saudara, dalam satu pertandingan, kalau kita lihat pertandingan-pertandingan yang ada. Misalnya lari, lomba lari. Di seluruh stadion banyak penonton. Pada waktu pelari ini lari, penontonnya bersorak-sorak enggak? Bersorak-sorak. Ada yang bersorak-soraknya dengan baik. Ada yang bersorak-sorainya dengan buruk. Karena apa? Karena mungkin jagoannya ada di belakang, tidak di depan. Seorang pelari yang mau nerima kemenangan, dia harus fokus ke depan. Kalau dia fokus ke depan, yang memperoleh piala pemainnya, pelarinya, atau penonton? Pelarinya, pemainnya saudara. Penontonnya dapat piala? Tidak. Saya dalam minggu ini saya belajar sekali. Dalam pertandingan hidup sekarang ini. Kita melawan kedagingan kita. Melawan keduniawian kita. Kita lari.
fokus kepada Yesus. Saya sering kali katakan, salib jangan taruh di atas tempat tidur. Tidak terlihat. Kita waktu tidur salibnya di atas tidak lihat. Salib ditaruh di depan tempat tidur saudara. Supaya saudara ngerti bahwa saudara dalam pertandingan di dunia ini harus fokus kepada Yesus. Jadi kalau sampai nanti pelari ini menang, apakah penonton dapat hadiah? Tidak juga. Yang dapat hadiah, yang dapat piala adalah pemainnya saudara. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Jadi di dalam pertandingan, dalam hidup ini, saudara adalah pemainnya. Jangan sampai sorak-sorai dari penonton itu menggoyahkan fokus saudara. Pada waktu saudara fokus kepada Yesus, kepada salib Yesus, maka pada waktu saudara menang akhirnya. Yang terima hadiah siapa? Saudara semua. Pagi hari ini ada Pak Yoel di tengah-tengah kita. Kita mau mendengarkan pesan yang dari Tuhan. Biarlah kita membuka hati kita, membuka pikiran kita, dan kita dengar pesan yang dari Tuhan. Mari Pak Yoel silakan. Berikan kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa, yang sudah memberkati saudara dalam minggu-minggu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya izin buka masker karena kalau khotbah pakai masker nggak sanggup saudara ya. Oke, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita kembali datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk terima yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena kasih karunia dan anugerah-Mu kami boleh ada di tempat ini. Kami bersekutu, kami berhimpun bersama, kami merindukan Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap masing-masing pribadi, lepas pribadi, setiap kami ada dalam pimpinan dan naungan dan tuntunan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, buat setiap kami makin hari boleh makin dipenuhi dengan haus dan lapar akan Engkau, rindu akan Engkau lebih daripada apapun yang kami miliki di dalam dunia ini. Bahkan perjalanan hidup kami tidak akan pernah berakhir kepada kesia-siaan, karena Engkaulah Tuhan yang menjadi fokus dan tujuan daripada hidup setiap kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, satu tujuan hanya untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami kembali menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah-Mu, semua oleh karena kasih karunia-Mu, bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena Engkau Tuhan yang berotoritas atas hidup kami. Sehingga senantiasa Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk memiliki sebuah perjalanan kehidupan yang benar dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami ada bersama di tempat ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu Tuhan, sekali lagi urapi setiap kami. Berikan hikmat-Mu, berikan pewahyuan-Mu, berikan pengenalan kami akan Engkau lebih dan lebih lagi. Sehingga tidak ada satupun daripada kami yang hari ini pulang dengan sia-sia. Maupun umat-Mu yang mengikuti secara online Tuhan, biar dengan segenap hati menerima berkat yang terbaik yang Kau siapkan. Kemuliaan, hormat, pujian, sanjungan hanya bagi Engkau. Sebab hanya Engkaulah yang layak untuk terima segala pujian dan sanjungan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya beri judul daripada khotbah yang ada hari ini adalah menang dalam situasi yang terbatas. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa seringkali kata menang ini diidentifikasikan dengan sebuah pujian, dengan sebuah sanjungan, dengan sebuah hadiah yang secara manusia itu yang menjadi sebuah pencapaian, keinginan yang terpenuhi. Kata menang seringkali juga dipakai atau diidentifikasikan dengan sebuah hal yang dirindukan dan itu tercapai.
Namun hari ini kita akan belajar, saudara, tentu saja dari firman Tuhan, dari Alkitab yang menuliskan ada banyak arti tentang kemenangan yang sesungguhnya, yang sebenarnya itu akan membuat kita memahami bahwa jalan hidup kita yang secara manusia ini, kalau kita tidak memiliki pandangan yang benar, tentu saja kita akan mengalami banyak kekecewaan, saudara. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak mengizinkan kita menikmati akan setiap berkat-Nya, menikmati akan setiap penyertaan-Nya, menikmati akan apa yang Dia berikan buat setiap kita. Melainkan Tuhan rindu untuk kita makin memahami bahwa dalam hidup ini, semua yang kita lakukan dan lewati dan jalani dari berbagai macam hal, tujuannya adalah kesempurnaan yang Tuhan mau berikan buat setiap kita. Dan tentu saja kesempurnaan yang Tuhan mau beri buat kita itu adalah ukuran Tuhan, bukan ukuran kita. Kesempurnaan buat kita, mungkin kita punya mobil baru, rumah baru, sudah punya rumah satu bertambah lagi satu, ya sudah punya usaha satu berkembang lagi, itu mungkin kita anggap sebagai kesempurnaan. Tapi nanti sebentar kita akan belajar apa yang menjadi keinginan Tuhan dari kesempurnaan setiap manusia, di mana kita paham dengan pasti bahwa situasi apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita, itu tidak akan pernah membuat kita kalah, tapi justru akan membuat kita menang. Maka hari ini saya beri judul dari khotbah yang ada, menang dalam situasi yang terbatas. Mari buka bersama saya dari Filipi pasal yang ke-1, saudara. Filipi pasal yang pertama. Kita akan baca di bagian yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-12, saudara. Judul daripada bagian yang ketiga adalah kesaksian Paulus di dalam penjara. Ayat yang ke-12, Filipi pasal yang pertama. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian, mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Tetapi kita juga harus memahami bahwa background kehidupan dia sebelum dia dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Dia adalah menjadi pribadi yang sangat temperamental, saudara. Dia adalah pribadi yang keras, tentu saja menghadapi orang-orang yang beriman Kristiani, dia termasuk orang yang sangat punya peran penting, saudara. Bahkan kenikmatan yang dia miliki sebelum dia mengenal Tuhan adalah ketika dia bisa menganiaya umat Kristiani, saudara. Tapi kemudian dia mengalami jamahan Tuhan, dia mengalami kehidupan yang disentuh oleh Tuhan.
detik itu juga dia mengalami hidup yang diubahkan. Dan sejak dia diubahkan oleh Tuhan, cara pandang yang dia miliki dalam hidupnya berubah, saudara. Nah, dalam situasi ini kita tahu judulnya jelas, saudara, dari bagian yang ketiga, kesaksian Paulus dalam penjara. Jadi ini adalah sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Nah, kalau saudara perhatikan, coba saudara lihat dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Tidak ada satupun ayat yang menuliskan bahwa dia sedang mengungkapkan keluh kesahnya dalam keadaan manusiawinya yang terpenjara itu. Tidak, saudara. Yang dia sampaikan, yang dia ungkapkan adalah betapa dia bersyukur atas setiap kejadian yang menimpa dirinya. Dan di ayat yang ke-18, saudara perhatikan ditutup dengan dua kata yang diulang. Tentang hal itu aku bersukacita. Dan closing daripada kalimat di ayat terakhir ini adalah, dan aku akan tetap bersukacita. Artinya saudara bahwa dia tidak menghiraukan situasi yang ada di sekeliling hidupnya. Yang saya katakan terbatas. Tapi dia punya sebuah tujuan. Bahwa dia adalah menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang, saudara. Seharusnya hidup setiap kita adalah demikian, saudara. Situasi apapun terjadi di sekeliling kita, itu tidak akan pernah menghambat hidup setiap kita makin mengenal akan pribadi Tuhan. Itu tidak akan pernah membuat kita mengalami sebuah pressure yang seakan-akan Tuhan gak ada dalam hidup kita. Saudara, saya mau ingatkan bahwa kita hari ini ada di tempat ini mendengar firman Tuhan, memiliki iman percaya kepada Tuhan. Kita dibayar lunas oleh Tuhan, ditebus oleh Dia menjadi umat kepunyaannya sendiri. Itu bukan karena kehebatan kita loh, saudara. Itu hanya oleh karena anugerah dan kasih-Nya buat kita. Jadi dengan kata lain, dari situ kita harus sudah tahu bahwa sebenarnya hidup setiap kita itu pasti ada dalam jaminan Dia. Itu pasti, saudara. Cuman masalahnya banyak orang ini nggak yakin. Kenapa? Karena merasa setelah sekian tahun ikut Tuhan, lupa bahwa awal dia bisa ikut Tuhan, dia bisa ngalami Tuhan, dia bisa diselamatkan. Itu hanya oleh karena anugerah Tuhan. Merasa mampu, merasa hebat. Dulunya hidup gak punya apa-apa, ya kan? Mungkin jatuh dalam hal perekonomian, habis total. Terus kemudian ngalami perjumpaan dengan Tuhan, ngalami akan satu persekutuan dengan Tuhan, lahir baru, saudara. Hidup dipulihkan. Tiap kali bersaksi dan berkata, wow Tuhan luar biasa, Tuhan jamah hidupku, Tuhan ubah hidupku, Tuhan pakai segala macam cara untuk berkati hidupku, untuk pulihkan hidupku. Tapi berangsur-angsur dan kemudian secara lambat tapi pasti. Seringkali hal itu mulai bergeser, saudara. Ketika apa? Ketika semua sudah mulai baik, semua mulai nyaman, lupa bahwa sebenarnya sumbernya Tuhan. Yang tadinya aktif di gereja, apapun pokoknya dilakukan. Karena merasa ada sebuah api yang berkobar di dalam dirinya. Tapi ketika keadaan terjadi, kenyamanan mulai terjadi, mulai bergeser, saudara. Pelayanannya, aktifnya di gereja dikurangin. Fokus kepada pekerjaan. Kalau ditanyain oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala, atau siapapun aktivis dari gereja yang menanyakan, dan mulai menjawab, oh iya maaf saya sibuk. Pekerjaan saya harus ada banyak hal yang harus ditangani. Mulai bergeser. Lama-lama merasa bahwa kerjaan itu punya dia.
Jadi kalau nggak ada dia, nggak bisa dikerjakan. Merasa bahwa semua hasil keuntungan itu karena jerih lelah. Lupa bahwa sebenarnya sumbernya itu Tuhan, saudara. Akhirnya karena sikap hati yang demikian, yang mulai menghamiri hidup ini, pada satu titik tertentu, sudah boleh dibilang tidak lagi menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan. Walaupun mungkin masih ke gereja, nyanyi masih tepuk tangan, suruh angkat tangan, masih bisa nangis. Tapi sebenarnya itu cuma sebuah permukaan yang sepertinya rohani. Tetapi di dalamnya mulai pudar, saudara. Terbukti ketika apa? Ketika mengalami sebuah gejolak di dalam hidupnya. Ketika ada satu kesempatan Tuhan beri sebagai sebuah ujian. Sering kali banyak orang mengalami kegagalan. Kenapa? Karena ternyata sekian waktu terakhir dalam hidupnya, dia sudah mulai lupa bahwa sumber dari segala hidupnya adalah Tuhan. Jadi akhirnya ketika mengalami sebuah proses, mengalami kegagalan kembali, mulai lemah, mulai lesu, mulai salahkan kanan kiri, kalau bisa salahkan Tuhan. Karena sebenarnya itu dimulai dari siapa? Dari diri kita sendiri, saudara. Nah balik, kenapa orang Kristen demikian? Karena lagi-lagi hidupnya selalu dan selalu saya perhatikan. Itu tidak lagi berfokus kepada pribadi Tuhan. Melainkan kepada dirinya sendiri, saudara. Paulus, sejak dia ngalami Tuhan, dia berkomitmen untuk bawa dirinya tidak lagi menjadi apa yang menurut keinginan dan kepentingannya yang harus dipenuhi. Tetapi apa yang menjadi kepentingan dan keinginan Tuhan, itu yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Maka dalam situasi yang terbatas apapun yang dia miliki, dia tetap survive dan dia lahir sebagai seorang pemenang. Kenapa? Karena dia tidak mau dibatasi dengan situasi di sekeliling dia. Rohnya adalah roh yang merdeka, saudara. Sekalipun fisiknya terpenjara, tapi spiritnya, rohnya tidak dipenjara, saudara. Dia melihat dengan cara Tuhan melihat dalam hidup dia. Hari ini kita baca ayat 18 ini, di mana dia berkata, aku akan tetap bersuka cita. Gampang baca, saudara. Tapi ketika kita ada dalam situasi yang sama, mungkinkah kita berkata demikian? Jangankan yang dipenjara secara manusia seperti Paulus begini, saudara. Kadang-kadang kita pergi ke rumah makan, pesan makanan, nggak datang-datang aja marah-marah, saudara. Kenapa? Karena merasa, wah aku bayar kok. Aku datang nggak minta gratisan kok. Itu sebenarnya pribadi yang tanpa disadari lupa bahwa hidupmu tuh punya Tuhan. Seharusnya kalau misalkan kita datang kepada sebuah tempat makan, kita pesan makan dan belum datang, pertanyaan yang pertama muncul dalam diri kita harusnya begini, Tuhan, maksudmu apa ya ini? Tapi kita seringkali nggak lakukan itu, dan banyak orang ketika saya ngomong begini, tanggapannya begini, Pak, ikut Tuhan ribet banget sih Pak. Apa-apa nanya Tuhan, saya bilang lah kalau nggak nanya Tuhan mau naik siapa? Saya bilang. Karena kalau buat saya percaya setiap kejadian dalam hidup ini, semua ada dalam agenda Tuhan, saudara. Baik hal yang kecil maupun yang besar, baik cuman sakit pusing ataupun sakit kanker, semua ada dalam agenda Tuhan. Tapi kadang kita lupa, saudara. Kita menyepelekan hal-hal yang mungkin kita anggap, itu sederhana Pak, itu biasa. Udahlah nggak usah ngerepotin Tuhan lah. Ya cuma sakit pusing ya udahlah, pergi ke warung atau ke toko obat beli Panadol lah atau apalah. Tapi pernahkah saudara renungkan ketika engkau ngalami apapun itu, engkau coba berkata kepada Tuhan, apa ya Tuhan yang kau mau maksudkan dalam diriku? Karena sebenarnya saudara, dari hal yang sederhana itu
itu akan membuat hidup setiap kita mau tidak mau, suka tidak suka, akan terus berfokus pada Dia. Dan ketika kita berfokus pada Dia, saya dapat pastikan, maka hidupmu akan ada dalam jaminan Tuhan yang sepenuhnya. Itu pasti. Hari ini mungkin kita berkata, mana Pak buktinya? Saya nggak ada jaminan Tuhan, hidup saya sengsara terus. Coba cek. Mungkin karena kita sudah lupa bahwa sebenarnya kita ini adalah milik Tuhan. Kita adalah tawanan Kristus yang seharusnya kita mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam diri kita. Kenapa Paulus bisa berkata demikian? Karena dia secara daging lahiriah nol. Buat dia mau dipenjara, mau tidak dipenjara, mau disiksa, mau tidak disiksa, sama aja. Tidak ada bedanya. Karena dia tahu panggilan yang sesungguhnya dalam hidup dia. Dan dia harus menyelesaikan destiny-nya itu, saudara. Tapi sekali lagi, saudara. Memang ini tidak mudah. Apalagi hari-hari ini. Saya sudah sampaikan ini berulang kali dimanapun Tuhan utus untuk melayani umat Tuhan. Banyak hari ini, maaf saudara, mungkin ada yang tidak setuju, tapi survei sudah jelas. Bahwa sebenarnya ada banyak orang Kristen itu mulai tersaring secara tidak langsung dengan berbagai macam alasan. Salah satunya adalah apa? Lewat ibadah online. Dengan berbagai macam alasan, pokoknya tidak mau datang, ya kan, untuk beribadah secara offline atau onsite. Memilih online. Menurut saya tidak ada salahnya. Silakan saja. Tapi kalau memang benar-benar mengikutinya secara online. Karena ada banyak orang sebenarnya bukan ngikutin ibadah, cuman melihat aja. Makanya ada banyak orang sekarang dengan kemudahan-kemudahan seperti itu, akhirnya hidupnya nggak berakar kuat, saudara. Ketika mendengar sesuatu dari khotbah yang secara online itu nggak suka, dimatiin pindah channel lain, saudara. Nah kalau seperti sekarang, saudara nggak dengar omongan saya, nggak suka dengan apa yang saya sampaikan, mau keluar pasti sungkan mabutina. Saudara pasti mikir, wah nanti dikirain begini, begitu. Nggak enak hati, saudara. Tapi kalau online, wah seenaknya. Dan lebih parah adalah dicari firman yang enak buat didengar. Saya mau pastikan saudara, bukan salah orang mendengar firman yang enak untuk didengar. Tapi itu tidak akan pernah menyehatkan. Makanan secara manusia jasmani aja kalau enak saja, belum tentu menyehatkan. Dan kita harus paham hal ini. Ini penyaringan loh saudara. Maka kalau kita ini diberi kesempatan oleh Tuhan masih punya waktu untuk bersekutu. Saya bilang ambil itu saudara. Yang kedua, orang-orang yang secara online dengan berbagai macam alasan ini sebenarnya mereka tuh hanya sekedar alasan saja. Karena memang mereka itu menanti waktu yang tepat saudara. Untuk beralasan tidak datang beribadah. Jadi ketika ada situasi seperti ini, mereka seperti orang yang merdeka dan berkata, oh ini loh jawaban doaku sekian tahun lamanya. Terbuktinya dengan apa? Tidak mau datang ibadah di gereja, tapi pergi kemana-mana, saudara. Dengan bangga upload di status WA-nya. Wah ke Jakarta cuma 3 jam. Padahal ibadah tidak mau, saudara. Tapi bisa sampai Jakarta, bisa sampai Lampung, bisa sampai Palembang. Saya bilang serius saudara, kalau kita tidak benar-benar menyalipkan kedagingan kita nggak akan pernah menjadi umat yang pemenang. Nggak akan pernah saudara. Karena hidupmu akan terus dipenuhi dengan segala macam intimidasi. Dan itu akan membuat engkau punya iman makin runtuh dan rontok. Makanya Tuhan berkata apa? Ketika aku datang kembali, apakah aku mendapati iman di bumi? Karena dia ngerti ketika ada banyak goncangan mulai terjadi. Sebenarnya itu pemurnian diizinkan Tuhan. Untuk Tuhan melihat
seberapa jauh umatnya itu mau serius dengan dia, mau sungguh-sungguh dengan dia. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan istri saya, dengan satu rekan tim yang ada. Ya, tim rekan ini cerita, dia bilang dia dapat satu informasi. Ada satu kelompok, saudara, yang memisahkan orang yang mau vaksin dan tidak mau vaksin. Ya. Dan intinya pokoknya begini, bahwa yang tidak vaksin pun bisa dapat kartu. Dapat kartu vaksin, saudara. Terus saya ngobrol, saya nanya begini. Sebenarnya mereka ini kan tujuannya supaya tidak menerima vaksin itu karena takut, saudara. Ya, katanya ada antikrisnya lah, 66-nya lah, ada darah Lucifernya lah, terserah lah, saudara ya. Dengan tujuan supaya kalau tidak terima vaksin, tidak terima seperti itu, jadi bisa tetap masuk surga, kan begitu. Intinya kan begitu, saudara. Nah yang jadi pertanyaan kan sekarang begini, tidak vaksin bisa terima kartu vaksin. Berarti kan bohong. Nah pertanyaan yang lebih dalam lagi, lah kalau bohong apa ya masuk surga, saudara? Simpel tuh. Tuh, oke. Kamu berpendapat dan berpendirian bahwa jangan terima itu, nanti begini begitu kita nggak bisa hidup kekal. Kita nanti dikontrol begini-begini, teraniaya, oke lah. Tapi ketika hidupmu terjebak dalam situasi yang dengan namanya dosa ini, penipuan yang berakibat kepada sesuatu yang fatal, apa ya kamu diterima di hadapan Tuhan? Kadang-kadang orang itu ya saudara, punya pemahaman terlalu dangkal. Dan itu menjadi sebuah, ya kalau bahasa saya, prinsip yang dipegang yang tidak ada dasarnya. Dan akhirnya kalau diajak berbicara, berdebat, bukan berdebat sih, tapi mungkin bercengkrama, bertukar pendapat, mesti ngotot kepada hal-hal yang gak masuk akal, saudara. Nah hari ini saya nggak akan bahas itu terus ya. Tapi buat saya melihat ini situasi kalau kita sebagai umat Tuhan nggak respon dengan benar, hidup kita akan sangat rugi. Dan dapat dipastikan sekalipun kita memiliki kehidupan yang tidak terbatas, artinya hidup kita fine-fine saja, tapi mungkin kita tidak akan pernah menjadi pemenang. Kenapa? Karena hidup kita tetap ditaklukkan oleh kedagingan kita, keinginan nafsu manusiawi kita. Dan tidak pernah ditundukkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya akan selesai di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doa-doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata memuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Paulus berkata, mau hidup mau mati, semuanya tidak ada masalah. Karena dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang yang menang dalam situasi yang terbatas, orang ini pasti tidak akan pernah memiliki kepentingan dirinya sendiri lagi. Tapi dia akan berfokus kepada Tuhan dan dia akan percaya baik mati maupun hidup
dia tetap memiliki kehidupan yang luar biasa. Saudara. Bahkan dia berkata, saudara, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Artinya Paulus mau menegaskan, selama aku hidup, aku harus hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupku harus menginspirasi banyak orang. Hidupku harus membawa setiap orang mengalami Tuhan dan melihat Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Dia jadikan dirinya nol. Dia jadikan dirinya sebuah pribadi yang tidak ada nilainya. Karena dia mau setiap orang yang ada di sekeliling dirinya cuman mengenal satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya berdoa, hari-hari ini hidupmu diisi dengan sebuah pribadi yang jelas dan pasti, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan diisi dengan berbagai macam hal yang tidak membuat kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Mungkin kau hari ini datang dan berkata, aku masih mengalami keterpurukan. Aku masih mengalami pergumulan yang belum selesai. Saudara, koreksi hatimu, bereskan hatimu. Berbaliklah kepada Tuhan dan lihat dengan cara Tuhan melihat. Maka engkau akan tahu bahwa sebenarnya situasimu tidak akan pernah membuat engkau mengalami kekalahan. Tapi dalam situasi yang terbatas sekalipun, hidupmu akan mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Dan justru saudara, saya perhatikan berulang kali, ketika kita ini sudah tidak lagi berdaya, setiap hal sepertinya seperti sebuah pintu yang ditutup. Itulah waktu dan momentum yang terbaik untuk benar-benar kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dan kemenangan itu terjadi dalam diri kita. Dan saya berdoa sekali lagi buat setiap saudara. Bukan cuma Rasul Paulus, bukan cuma Musa mungkin yang mengalami situasi di mana dia harus mengalami laut terberau di depan dia. Membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan dikejar oleh tentara Mesir. Saudara. Bukan cuma Daud yang mengalami berhadapan dengan Saul. Di satu sisi dia harus menghormati, tetapi dia juga harus memiliki hikmat. Di mana dia dikejar-kejar oleh Saul karena Saul iri dalam hidupnya. Di mana dia harus mengalami Goliat. Tapi kita lihat semuanya saudara. Dalam situasi yang terbatas yang mereka miliki. Mereka tetap mengalami kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadi fokus dalam diri dia. Percayalah saudara, selama kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan, pasti kau akan mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku,
langkahku. Mari berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah Saudara, tadi waktu kita awal ibadah, kita nyanyi nyembah Tuhan. Saya lihat LCD nggak ada teksnya, saudara. Jujur, saudara, ketika saya lihat itu menjadi sebuah pertanyaan dalam diri saya. Ini kira-kira jemaat Tuhan yang datang ini tetap bisa nyembah Tuhan atau ngomel? Karena tanpa disadari banyak orang itu ya, saudara. Karena sudah rutin, biasa, ketika ada sesuatu yang mendefrak atau mendistorsi dirinya, itu yang keluar tuh bukan ucapan syukur, yang keluar sesuatu bukan yang tetap menyenangkan, melainkan sesuatu yang kok ngene itu. Wih, bagian multimedia ini nggak bener nih pasti. Habis ini harus datang nih, Bu Tina harus tak kasih tahu ini. Kalau kita begitu dan kita ngomel, sebenarnya kita sudah menjadi manusia yang terbatas dan tidak lagi menjadi pemenang. Saudara. Tapi kalau engkau tetap melihat itu dan berkata, ya udahlah. Kalau aku hafal teksnya, aku ikut nyanyi, enggak hafal, ya sudah aku nyembah aja. Dan ketika engkau bisa ngalami itu, sebenarnya itu adalah sebuah kemenangan sejati dalam dirimu. Sebab situasi sekelilingmu itu tidak akan pernah mempengaruhi hidupmu. Karena engkau berfokus pada pribadi Tuhan. Jujur saudara, dulu ketika saya melayani awal-awal pelayanan saudara. Setiap kali datang di tempat ibadah yang maaf, hadirat Tuhannya itu enggak kuat saudara. Atau mungkin rasanya kering, itu buat saya berat. Bahkan kadang-kadang nyampein firman-Nya aja ogah-ogahan saudara. Sampai satu kali Tuhan berkata pada saya, kamu tuh hidup melayani siapa? Di situ saya kaget. Saudara. Dan Tuhan bilang, kalau kamu melayani aku, kamu gak akan peduli dengan situasi sekelilingmu. Sebab engkau kemanapun kau pergi, ketika engkau layani hidupku, kata Tuhan, maka engkau akan bawa hadiratku kemanapun kau pergi. Tapi kalau engkau melayani jemaat Tuhan, engkau mencari hanya kesenangan umat Tuhan, mencari gembala sidangnya, memberikan sebuah ucapan terima kasih, maka situasi di sekelilingmu akan pengaruhi hidupmu. Hari ini saudara, saya berdoa buat setiap saudara. Tuhan akan terus pimpin langkah hidup setiap kita. Dalam situasi yang sekecil dan sedetail apapun. Jangan biarkan kita berjalan sendiri. Ngomong ke Tuhan, Tuhan aku gak mau jalan. Aku gak mau pergi kalau engkau gak tuntun hidupku. Kalau engkau gak pimpin hidupku. Fokus ke Tuhan. Dan percayalah, bahwa pasti Tuhan memberi kemenangan dalam hidup setiap kita.
Ibrani pasal 11. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan daripada untuk sementara waktu menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Upah yang dimaksud ini adalah perkenanan Tuhan dalam dirinya. Cari kenyamanan, Musa akan milih tinggal sebagai putra daripada putri Firaun, saudara. Tapi dia tinggalkan itu. Bahkan firman Tuhan mencatat dengan ekstrem, dia memilih hidup sengsara dengan umat Tuhan. Sebab yang jadi fokus dia bukan kepentingan dia, saudara, melainkan dia mencari perkenanan Tuhan dalam dirinya. Pastikan hidupmu pulang, walaupun situasi terbatas, tapi engkau lahir sebagai pemenang, karena Tuhan sudah beri kemenangan dalam hidupmu. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, nyanyikan keluar dari hati saudara. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Roh Kudus, apa yang sudah kami dengar pagi hari ini, biar Engkau terus mengejar kami, supaya kami menjadi pelaku firman. Kami tidak menjadi umat yang gampang bersungut-sungut. Kami tidak jadi umat yang gampang berkeluh kesah dengan semua yang terbatas. Pada waktu ada keterbatasan dalam hidup kami bisa melihat fokus kepada Tuhan. Dan kami akan masuk di dalam kemenangan demi kemenangan yang sudah Engkau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Situasi apapun yang ada dalam hidup kami, keterbatasan seperti apapun yang sekarang ini terjadi, kami mau berfokus melihat kepada salib Kristus. Dan kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu ada upah yang menanti kami pada waktu kami menerima akan kemenangan. Mengalahkan kedagingan kami, mengalahkan hawa nafsu kami. Maka kemenangan itu akan menjadi milik kami. Dan ada upah yang menanti yang akan Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kejelasan dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh melakukan akan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan bersyukur. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Silakan duduk saudara. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. JKI Injil Kerajaan on the Move hadir kembali dengan berita dan informasi terbaru seputar kegiatan dan kegerakan di gereja kita. Anytime somebody lives to serve and not be served, I know. God is on the move, hallelujah. Minggu 19 September 2021 telah diadakan meeting akbar pada pelayan dan aktivis gereja JKI Injil Kerajaan. Berikut keseruan liputannya. Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Amin. Tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging. Ini loh dagingnya ini ya. Dikubyur tadi masih obah ya saudara. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh karena apa? Iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup ini ku letakkan. Saudara berbuah berarti keluar buahnya. Jiwa-jiwa. Setelah itu diapain saudara jiwa-jiwa? Jiwa baru ini masuk lagi belajar tentang planted. Masuk belajar tentang grow. Masuk MPP di grow itu supaya bertumbuh. Yang kau ingini. Dan masih akan ada lagi kelanjutan tanggal 26 September 2021 serta 3 Oktober 2021 jam 5 sore. Tim Gereja JKI Injil Kerajaan dan relawan medis kembali melakukan vaksinasi COVID-19 di Demak yang berlangsung dari tanggal 20 sampai dengan 22 September 2021 dengan target 5.000 orang per hari. Disuntik, mak cekut tau mas. Lewang aku ya takut suntik asline. Selamat untuk jemaat yang telah menikah di tanggal 19 September 2021. Christian Asali ST dan Meliana. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat transfer ke rekening atas nama Gereja JKI Injil Kerajaan BCA Cabang Gang Tengah dengan nomor rekening 18253000009. Mandiri Cabang Semarang dengan nomor rekening 1350022233322 atau juga bisa scan QR yang sudah tersedia berikut. Terima kasih sudah menyaksikan JKI Injil Kerajaan on the Move minggu ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ada hal yang penting yang perlu kita ketahui. Pendeta saudara tahu namanya? Saudara yang tahu? Pendeta Tina Astari. Tapi sekarang nggak boleh lagi namanya itu karena sekarang sudah lulus dari sekolah teologi. Beri tepuk tangan. Sekarang ganti Pendeta Tina Astari MTH, betul ya? MTH itu Master of Theology, Master jadi menguasai, yang dikuasai apa? Teologi gitu. Tapi ada pendeta yang ngomong gini, MTH itu singkatan dari manusia tinggi hati. Tapi kalau Bu Tina tidak, beri tepuk tangan lagi ya. Oke, puji Tuhan.
Kapan lulusnya? Barusan kemarin saya rasa. Kalau nggak salah kumlaut ya katanya ya. Oh enggak, oke. Itu tambahan dari saya. Nah, tapi intinya begitu ya. Saudara, kita terus bergerak seperti tadi saudara lihat bahwa beberapa hari yang lalu ada berita di Indonesia ini termasuk luar biasa dalam 2 minggu itu COVID-nya turun 58%. Ya. Salah satunya saya rasa saudara Holy Stadium dan ini dipakai Tuhan untuk ambil bagian ya 58% dalam waktu 2 minggu. Itu prestasi yang luar biasa. Minggu kemarin kita seperti yang dilihat itu sudah ada di di Demak. Total semua ada mungkin selama 3 hari itu sampai banyak sekali sampai 12.000 sampai 13.000 lah itunya. Lah, untuk Holy Stadium sendiri kapan? Nanti tanggal hari Rabu itu tanggal berapa ya? Rabu Senin Selasa itu ada, tapi vaksinnya untuk Kota Semarang bukan hanya Holy Stadium. Kota Semarang itu terbatas. Ya, Holy Stadium akan Senin Selasa akan ada, tapi enggak untuk kita, untuk khusus untuk Gojek. Ya, Rebunya untuk kita, tapi juga enggak banyak vaksinnya. Nah, kita ini kan dipanggil untuk jadi berkat. Karena berdasarkan yang kita lihat itu ketika vaksin jalan itu membuat COVID turun. Hidup kita kan mau menjadi berkat kan. Nah, besok hari Senin Selasa yang di Holy Stadium itu ada, tapi bukan untuk kita, Rebunya untuk kita tapi enggak banyak. Cuma 300 berapa. Nah, Senin Selasa Rebu itu kita kirim tim kemana? Ke Kabupaten Semarang. Ada beberapa tempat yang akan dituju di sana, saudara bisa menjadi berkat juga di sana. Itu ada di daerah, di daerah mana nih? Di daerah Bandungan, Sumowono, Bawen, Tuntang, dan Jambu. Itu tempatnya jadi kita akan bagi jadi 5 tim. 5 tim, kalau saudara tergerak untuk membantu, untuk mendukung, ya silahkan saudara bisa apa aja yang bisa saudara kerjakan, kontak kita atau saudara bisa bantu secara keuangan juga. Karena untuk tenaga medisnya kita terus akan yang membiayai itu. Yang lain lagi, kenapa kita menjadi seperti ini? Kenapa sih? Apa kita ini sebetulnya kurang pekerjaan atau apa ini kok mengadakan begini-begini untuk apa? Ada satu ayat yang saya mau bacakan supaya kita ngerti. Dalam Kisah Rasul pasal yang saya nggak khotbah sebentar aja ya. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah ia mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saudara perhatikan, setelah Paulus melihat penglihatan itu, kalau kita kan mestinya kan punya penglihatan dalam pengertian bahwa kita ini disuruh apa sih? Kita disuruh jadi berkat, kita bisa menangkan jiwa. Kalau memang itu, segeralah kami mencari kesempatan. Kesempatan-kesempatan yang ada itu, misalnya di mana namanya kemarin di mana tuh di Klaten, kemudian kemarin lagi itu 2 minggu lalu di Klaten, minggu yang lalu di Demak, sekarang di Ungaran. Saudara pikir itu memang ada yang minta? Oh iya ada yang minta. Tapi beberapa saat itu ada yang kita memang cari kesempatan. Kita cari bagaimana kita jadi berkat. Dalam hidup kita juga sama aja, ada penglihatan yang jelas, cari kesempatan supaya itu terjadi. Dan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya, saudara, kita sudah melihat juga. Melihat di mana? Di JKI on the Move. Bagaimana kita gereja ini dipakai untuk jadi berkat. Dalam hal vaksin, saudara sudah melihat. Jadi saya berdoa, minggu depan ini, tanggal 30 itu untuk jemaat yang belum vaksin, silahkan bisa datang ya. Tapi Senin Selasa juga ada untuk Gojek. Saudara sudah melihat. Sekarang saudara mesti berdoa. Enggak.
Bukan berdoa lagi karena sudah melihat. Cari kesempatan. Apa yang saudara bisa lakukan? Datang ke Holy Stadium. Nggak ketang cuman 1 jam saudara. Setengah jam saudara akan lihat. Apa yang saudara lihat? Kalau perlunya di saku saudara isi permen. Isi coklat. Lihat. Ini semua yang melayani volunteer-volunteernya dikasih satu-satu. Dilihat kurang minum, kasih minum. Mereka membutuhkan juga bantuan dari saudara untuk supaya mereka bisa terus punya energi karena 1 hari itu capek saudara. Jadi ayo saudara sudah melihat, sekarang cari kesempatan apa yang saudara bisa lakukan. Maka nanti kesempatan itu akan muncul. Jangan gunakan waktu ini belajar, tidak hanya duduk manis di gereja. Panggilan saudara bukan untuk duduk manis di gereja. Panggilan saudara bergerak. Saudara lihat nanti yang waktu diobservasi itu. Mereka nunggu hasil vaksinnya bereaksi atau tidak untuk tubuhnya. Saudara lihat di luar nanti ada orang-orang yang belum bisa disuntik karena tensinya tinggi. Ajakin ngomong. Kenapa Bu? Seperti yang kemarin saya lakukan di Klaten. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hadir. Saya melihat ibu itu tensinya 220. Saya cuma ngomong, Bu, utangnya jadi dipikiri. Bojomu yang ngakok ke hati, aja dipikiri sih. Ketawa langsung. Nah ketawa itu bisa nurunkan tensi enggak? Wah bisa banget saudara. Kasih minum Bu, diminum dulu. Tenang ya Bu ya pikirannya. Saudara bisa melihat kesempatan itu enggak? Kalau saudara bisa tahu, saudara sudah melihat, ayo cari kesempatan. Supaya saudara juga jadi pelaku firman. Supaya tidak fokus ke diri sendiri terus. Maka hidup kita akan menjadi berkat buat yang lain ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan akhiri, nanti Pastor Kevin berdoa. Nyanyikan lagu tadi, yang termulia dari Israel. Kuasa firman sudah diberikan. Saudara yang lumpuh, yang tidak mau bergerak, ada firman pagi hari ini, ayo bergerak. Ambil kesempatan. Mata saudara yang tidak bisa melihat kebenaran, pagi hari ini dicelikkan oleh Tuhan. Karena ada firman yang disampaikan. Maka saudara akan melihat kebenaran. Ayo kita nyanyikan lagu ini. Yang termulia dari Israel. Yang termulia dari Israel. Kuasa firman-Nya tak terdengar. Yang mulia dari Israel. Yang termulia dari Israel. Yang termulia dari Israel. Kuasa firman-Nya tak terdengar. Yang mulia dari Israel. Yang buta, mereka yang buta akan celik dan melihat. Yang tuli akan mendengar. Kaki lumpuh akan melompat. Lidah keluhkan menyanyi. Mereka yang buta akan celik dan melihat. Yang tuli akan mendengar. Amin. Kaki lumpuh akan melompat. Amin. Dan menyanyi. Yang termulia dari Israel. Yang termulia dari Israel. Kuasa firman-Nya tak terdengar. Yang mulia dari Israel lagi. Yang termulia dari Israel. Yang termulia dari Israel. Kuasa firman-Nya tak terdengar. Yang mulia dari Israel. Yang buta kan celik, mencelik dan melihat. Yang tuli akan, amin. Kaki lumpuh akan melompat, amin. Yes, amin. Mereka yang buta akan celik dan melihat. Yang tuli akan mendengar, amin. Kaki lumpuh akan melompat. Lidah keluhkan menyanyi, amin. Yang termulia dari Israel.
firman-Nya telah terdengar, yang mulia dari Israel, mulia dari Israel, yang termulia dari Israel. Kuasa firman-Nya telah terdengar, yang mulia dari Israel. Sekali lagi, mereka yang buta akan telik dan melihat, yang tuli akan mendengar. Amin. Kaki lumpuh akan melompat, lidah keluh kan menyanyi. Mereka yang buta akan telik dan melihat. Amin. Yes. Amin. Kaki lumpuh akan melompat, lidah keluh kan menyanyi. Saya berdoa, saudara sudah dengar firman, maka saudara tidak akan buta lagi rohani saudara. Kaki saudara akan melangkah menuju menjalankan amanat agung. Amen. Yaitu memberitakan firman kepada yang lain. Kita mau berdoa sama-sama dan kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Bentar dulu Pastor Tina. Sebelum doa berkat, saya ingin mengajak saudara-saudara mendoakan Ibu Tina, Pastor Tina, sorry. Nanti salah ngomong. Iya betul, MTH kalau orang yang mau mengatakan manusia tinggi hati, betul. Manusia itu memang rada-rada tinggi hati dan sombong. Karena yang rendah hati hanya Tuhan. Makanya kita bukan mengatakan Pastor Tina dapat gelar tinggi hati, no. Saya percaya itu hanya sebuah gelar. Tetapi diberikan kepada seorang hamba untuk menjalankan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan. Pikir-pikir mudah untuk jalani semua, menghadapi persoalan, tantangan, menyiapkan khotbah setiap minggu aja sebuah tantangan tersendiri. Tadi dari Pastor Joel juga kalian saudara udah dengar, tanpa Tuhan hal sekecil apapun, apakah kita mau jalani sendiri, caranya sendiri. Maka ada satu kata-kata yang luar biasa, dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengan Tuhan itu semua orang katakan, ya amin, with God nothing is, semua amin, suka. Arti sesungguhnya dengan Tuhan tidak ada yang mustahil itu apa sebenarnya? Caranya Tuhan, waktunya Tuhan, dengan Tuhan, bersama Tuhan, bukan suka-suka diri sendiri. Maka hari ini saya ingin ajak saudara berdoa. Mari kita berdoa bersama. Biarlah Pastor Tina, Ibu Gembala kita di JKI Holy Stadium, Injil Kerajaan ini terus disampaikan. Injil Kerajaan terus disampaikan. Kita berdoa, minta anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, supaya Pastor Tina lebih lagi memenuhi tempat ini, karena rumah Tuhan harus penuh. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur. Anugerah-Mu besar atas hamba-Mu Pastor Tina. Kami percaya Engkau punya panggilan khusus. Ini bukan hanya sebuah gelar biasa, tetapi sebuah panggilan di mana hamba-Mu Pastor Tina akan melakukan dengan ketaatan dan kesetiaan karena beliau melayani Tuhan Allah Bapa sendiri. Tuhan, pakailah hidup Pastor Tina, berikan hikmat, wahyu dan pengertian sehingga apapun yang dikerjakan ada penyertaan Tuhan. Dan lewat hamba-Mu ini Tuhan, gereja dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena rumah Tuhan harus penuh dengan jiwa-jiwa baru supaya lebih banyak orang lagi diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pakailah hidupnya menjadi sebuah kesaksian. Lebih banyak orang lagi akan percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan, Kau berkati setiap langkah, berkati keluarganya, berkati pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga beri kesehatan yang baik, anugerah-Mu besar, kasih-Mu besar dalam hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang terbaik Kau curahkan atas hidup hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, untuk setiap benih yang saudara taburkan,
Saudara bukan hanya nabur di gereja, saudara menabur ke kerajaan Allah. Setiap benih, jumlah apapun, berapapun, saudara nabur ke kerajaan Allah. Karena saudara percaya bahwa Tuhan sendirilah yang melihat setiap taburan-taburan yang saudara dengan air mata yang saudara cucurkan, dengan sukacita. Percayalah, Tuhan melihat semuanya. Setiap yang saudara taburkan, Tuhan melihat. Pada pagi hari ini, setiap persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, Tuhan melihat. Kami memberi bukan karena terpaksa, kami memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur, sukacita, karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap taburan itu, Tuhan melihat, dan Tuhan akan pakai setiap benih-benih itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Kau lepaskan berkat-Mu yang terbaik kepada semua umat-Mu yang ada di sini. Dan juga yang lagi mendengarkan streaming. Setiap umat-Mu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kematian, tidak ada kecelakaan, tidak ada kerugian. Karena Tuhan Yesus telah menaklukkan semuanya. Kami adalah umat yang dipanggil untuk menjadi pemenang. Kami diberkati, diberkati, diberkati. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kami diberkati ketika kita masuk, kami diberkati ketika kami keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup setiap kami. Kami diberkati setiap pekerjaan yang kami kerjakan. Kami kerjakan dengan kepercayaan iman kepada Tuhan Allah Bapa. Maka setiap yang kami kerjakan, Tuhan yang membuat kami berhasil, berbuah, dan berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, katakan, amin, amin, amin. Sebentar ada alat sebentar tentang jadwalnya. Senin, Selasa, Rabu itu di Ungaran, tapi yang di Holy Stadium Selasa, Rabu, Kamis. Selasa dan Rabu untuk Gojek, Kamisnya yang untuk kita. Jelas ya? Selasa, Rabu, Kamis yang di Holy Stadium, Kamisnya yang untuk kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Saudara mau mengingatkan pelayan dan aktivis bahwa nanti sore kita ada akbar meeting. Untuk pelayan dan aktivis, nanti sore kita akan ada akbar meeting. Jam 5 sore. Terima kasih. Biarlah hatiku melekat padamu. Itulah kerinduan jiwaku. Seluruh hidupku ku serahkan padamu. Jadi padaku sesuai kehendakmu. Oh ya Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, Kau telah memilihku untuk menjadi milikmu, bukan karena kuatku, namun karena anugerah-Mu. Jangan biarkan kami Tuhan, jangan biarkan diriku lepas dari genggaman-Mu. Sebab tak satu pun yang bisa ku buat tanpa-Mu Tuhan, ku buat tanpa-Mu. Biarkan hati kami melekat Tuhan. Biarlah hatiku melekat padamu.
itulah kerinduan jiwaku. Seluruh hidupku ku serahkan padamu. Jadi padaku sesuai kehendak. Biarlah hatiku melekat padamu. Itulah kerinduan jiwaku. Seluruh hidupku ku serahkan padamu. Jadi padaku sesuai kehendakmu. Jadi padaku sesuai kehendakmu. Jadi padaku sesuai kehendakmu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati semuanya.